Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kekasih Yesus Kristus dan yang aku kasihi. Hari ini kita beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, bersama Tuhan dan bersama-sama. Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa ke atas kita. Hari ini kita beribadah, besok kita ke dunia, kita akan hidup kuat dalam iman di dunia pun. Kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia. Hari ini tema yang diberi kepada saya adalah kemerdekaan dalam Yesus Kristus. Nasnya dari Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Saya akan membacakannya. Galatia ayat 5, pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 1 nyatakan Tuhan telah memerdekakan kita. Ayat 13, nikmatilah kemerdekaan yang ada di dalam Kristus. Itu berarti jangan terus mengikuti dosa. Melainkan kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Dalam hal itu kita harus merdeka. Lukas pasal 4 ayat 18. Alasan mengapa Tuhan datang ke dunia ini, katanya, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Panggilan bagi orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat. Tuhan telah datang. Tuhan datang untuk membebaskan orang-orang tawanan. Dan orang-orang yang tertindas untuk membebaskannya. Dan juga Yohanes pasal 8 ayat 32 dan 33 berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita akan memerdekakan kita. Kalau kita simpulkan ayat-ayat yang kita bacakan, yaitu kita udah mengalami kemerdekaan karena Yesus Kristus dan di dalam Kristus. Kemudian kita harus menikmati kemerdekaan yang ada di dalam Tuhan. Dan juga kita harus melakukan untuk memerdekakan orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau menjelaskan apa artinya, apa isinya menurut kotak-kotak yang saya buat. Tadi saya katakan Yesus memerdekakan kita. Kita udah merdeka. Kita harus menikmati kemerdekaan yang asal dari Yesus Kristus. Untuk pertama, Yesus
memerdekakan aku. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam dunia semua orang hidup. Kerja atau makan gimana pun hidup. Cara-cara mereka untuk hidup di dunia ini ada banyak cara. Tapi kalau kita simpulkan cara hidup mereka hanya dengan dua. Yang pertama, hidup menurut hukum Taurat. Hidup menurut hukum. Dan satu lain adalah manusia hidup menurut anugerah. Contohnya begini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hukum Taurat mengikat. Anugerah itu melepaskan. Hukum. Misalkan ada 10 hukum. Kamu melakukan berapa hukum? Antara 10. Kalau melakukan 4 hukum, memenuhi 4 hukum, kamu tidak baik. Kamu melakukan 5 hukum atau 6 hukum, antara 10 hukum, kamu baik. Kamu baik. Kamu tidak baik. Kamu tidak boleh begitu. Kamu boleh begitu dan lain sebagainya. Itu artinya kita mengikat orang yang lain. Bertindak 3 hukum. Itu salah satu syarat. Kalau memenuhi 3 tindakan atau hukum, kamu baik. Melakukan 3 hukum itu merupakan syarat. Kalau kamu memenuhi syarat ini itu, kalau begitu kamu baik. Kalau tidak memenuhi syarat ini itu dan lain sebagainya, kamu tidak baik. Kita mengikat orang yang lain dengan syarat. Miskin, kami mengikat satu orang. Kita memandang dia sebagai orang miskin. Punya banyak, itu syarat bagi kita. Mempunyai banyak, kita memandang dia sebagai orang baik. Orang kaya, baik. Menurut hukum Taurat, kita mengikat orang yang lain dengan syarat. Kamu baik atau tidak baik? Melalui syarat. Kita mengikat orang yang lain dengan syarat. Kamu sudah memenuhi atau tidak? Kalau tidak memenuhi, kamu tidak baik. Kita mengikat orang yang lain dengan syarat. Jadi dunia ini berjalan dengan syarat dalam segala babnya. Angkanya tinggi, baik. Angkanya rendah di sekolah, kurang baik. Dengan angka berapa tingginya, kita mengikat orang yang lain. Tetapi satu cara yang lain untuk hidup manusia di dunia ini ialah hidup menurut anugerah. Anugerah. Dengan kasih.
angkanya tinggi dalam sekolah atau tidak pun, kita tetap mengasihinya. Dia angkanya tinggi di sekolah atau tidak tinggi pun, kamu adalah anakku. Artinya, kita tidak mengikat melalui syarat, tetapi kita memandang manusia sebagaimana adanya. Jadi, dua cara hidup manusia, yaitu menurut hukum atau menurut anugerah. Tuhan melihat kita dengan anugerahnya. Tidak mengikat, kamu tidak baik, kamu berbuat dosa. Tidak mengikat kita, tapi Tuhan melepaskan kita. Orang yang berzina, perempuan yang berzina pun dikasih olehnya. Dan juga begini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita mengikat orang yang lain dengan syarat-syarat, akhirnya kita akan menghakiminya. Menghakimi. Jadi, menurut syarat, memenuhi syarat, orang baik. Tidak memenuhi syarat, orang tidak baik. Kita menghakimi orang yang lain. Orang ini baik, orang ini tidak baik. Tetapi menurut anugerah, kita dapat mengampuninya. Dia salah kepada saya, kita tidak balas dengan dendam atau menghakimi orang itu menurut syarat. Kamu marah kepada saya juga marah kepadamu. Bukan, tidak demikian. Kalau kita hidup menurut anugerah, dia salah kepada saya, membenci saya, tetapi saya tetap mengampuninya. Tidak mengikat, tidak menghakimi, tetapi kita melepaskannya dan juga tetap mengampuninya. Itulah perbedaan antara hidup manusia yang menurut hukum Taurat atau menurut anugerah. Orang-orang yang hidup menurut hukum Taurat, hidupnya terpusat pada manusia. Kita harus melakukan 10 hukum. Kita udah melakukan 5 hukum. Tinggal sisa 5 hukum. Saya berkata seperti itu. Saya sudah melakukan 5 hukum. Saya melakukan. Pusat pada dirinya, pada manusia. Kemudian, udah 5 hukum saya laksanakan. Saya bangga. Memuji diri. Memuji manusia diri sendiri. Tapi dunia rusak seperti ini karena apakah? Karena manusia egois. Hidup sendiri, hidup menurut semaunya, akhirnya masyarakat rusak. Bangga dirinya, tapi merendahkan orang yang lainnya. Karena semuanya hidup terpusat pada diri sendiri, manusia. Tetapi orang yang hidup menurut anugerahnya, hidup dia terpusat pada Allah. Bukan saya, tapi Allah melakukannya. Saya bangga pada Allahnya. Saya memuji Allah. Anugerah artinya apa? Saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya terlalu lemah. Tapi jadinya seperti itu. Kalau itu terjadinya, itu bukan usaha saya,
Semuanya karena pertolongan dari Allah. Saya melakukan 1 hukum, 2 hukum, 3 hukum. Oh, aku melakukan. Aku bangga pada dirinya. Seperti begini orang yang menuruti hukum. Tetapi orang yang hidup menurut anugerah, aku lemah, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi jadi seperti ini, hanya Tuhan saja adalah pertolongan bagi saya. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dan juga, kalau kita hidup menurut hukum, hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan kita. Memang kita bangga pada dirinya. Oh, aku melakukan ini, melakukan itu. Memang melakukan. Tetapi kita tidak bisa melakukan semua hukum yang ada di dunia. Satupun kita belum bisa melakukannya, itu berarti kita tidak bisa melakukan hukum. Kita tidak bisa memenuhi semua syarat. Kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi kita tidak bisa menyelamatkan diri karena kita sendiri lemah, tidak kuat, kurang mampu. Oleh karena itu, bukan kita melaksanakannya, tetapi Tuhan melaksanakannya untuk menyelamatkan kita. Kalau itu, kita dapat diselamatkan. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan datang ke dunia ini dengan anugerah. Tuhan memerdekakan kita dengan anugerahnya. Kita sendiri memerdekakan diri, tak mungkin. Kita tidak bisa merdeka dari dosa. Kita tidak bisa merdeka dari kegagalan. Kita lepas dari setan, dosa, kekeliruan, dan lain sebagainya. Semuanya karena anugerahnya. Dengan anugerahnya, dia udah disalibkan di atas kayu salib. Karena itu, kita dapat diselamatkan. Dengan kekuatan diri, kita sekarang berusaha, berjuang untuk memenuhi syarat-syarat. Melaksanakan 1 hukum, 2 hukum, 3 hukum. Tak mungkin kita dapat jadi merdeka dari kuasa setan, dari dosa, dari dunia. Hanya dengan anugerah Tuhan saja kita dapat mengalami kemerdekaan. Hanya Tuhan saja dengan anugerah Dia dapat memerdekakan kita. Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan memerdekakan kita. Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Tetapi kalau kita hidup menurut hukum, wah, saya melakukan 1 hukum. Siapa yang belum? Kita menghakimi orang itu. Membanding-bandingkan dengan orang yang lain. Aku kaya, kamu kurang kaya. Aku berpendidikan tinggi, kamu tidak tinggi. Kalau itu masyarakat rusak. Kalau kita hidup menurut hukum, itu kutukan. Masyarakat dikutuk. Pertengkaran, perpisahan luar biasa.
Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Hanya anugerah Tuhan saja dapat memerdekakan kita. Yesus memerdekakan saya, aku, kita melalui anugerahnya. Kita harus berhenti untuk hidup menurut hukum. Akibatnya kita udah tahu menghakimi, bertengkar dengan orang yang lain, terpusat pada dirinya. Aku, angku, yang lain rendah. Akibatnya gimana? Kita udah tahu. Dan apalagi menurut hukum kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Tetapi hanya anugerah Tuhan saja dapat menyelamatkan kita. Ingat satu hal, yaitu Yesus memerdekakan aku. Itu benar. Yang kedua, betul, Yesus memerdekakan aku, karena itu aku sekarang merdeka. Saya mau beri dua konsep, yaitu merdeka dari dan merdeka kepada. Bapak-bapak, Ibu-ibu, merdeka dari, ya. Dari setan, dari dunia, dari dosa. Dari benci, dari penghakiman orang yang lain, harus kita merdeka dari itu. Merdeka dari itu artinya apa? Tidak peduli lagi, tidak ada kaitan lagi. Itu berarti merdeka dari. Misalkan dosa, kita merdeka dari dosa, kita udah lepas dari dosa. Karena itu tidak ada kaitan dengan dosa lagi. Bapak-bapak, Ibu-ibu harus merdeka dari apa? Setan, dunia, dosa. Jangan lagi berkaitan dengan dosa lagi. Karena kita merdeka di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kita harus merdeka kepada Yesus. Dan juga merdeka dalam Yesus. Artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ada kata kelegaan. Kita ada di dalam Yesus, lega. Kita ada di dalam ibadah, lega. Kapan kita lega? Kita berbuat dosa, lega. Jangan. Contoh begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini contoh ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan suruh saya jual rumah, mempersembahkan. Kita mulai gimana ya? Emosi kepada Tuhan, atau mengeluh kepada Tuhan, kok gimana kalau begitu? Hidup di mana? Tidur di mana? Dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah merdeka kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita harus merdeka kepadanya. Apa saja Dia katakan kepada kita, kita lega. Karena Dialah yang memerdekakan kita. Dan juga kita percaya siapa Yesus. Dia menyelamatkan kita, Dia selalu baik, Dia selalu benar bagi kita. Jual rumah. Kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, perintah Tuhan adalah baik bagi saya, benar bagi saya. Legalah. Lega hati. Kalau kita betul-betul percaya, perintah apa saja datang kepada saya, jangan merasa berat, tapi lega. Rasakan merdeka.
Dia benar, dia baik bagi saya. Dia memberi perintah seperti itu yang berat kepada saya, untuk memberkati saya. Satu rumah jual untuk mempersembahkan. Tuhan sudah mempunyai rencana yang lain, yaitu dia mau memberi 2 rumah kepada saya. Kita lega ketika Tuhan beri perintah kepada saya merasakan berat. Tapi kita lega. Kita merdeka. Apa saja dari dia, kita merdeka. Merespon amin. Amin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu artinya begini. Kita selalu mau masuk ke dalam pemerintahan Allah. Pemerintahan firman Allah. Firman Allah melegakan kita, menyelamatkan kita, membawa damai sejahtera kepada kita, membawa kebaikan kepada saya. Di dalam Tuhan kita merdeka. Kita merdeka kepadanya. Hari Minggu mau kemana? Ada pertemuan teman-teman? Kalau tidak ke sana, lega. Atau kita ke sana lega. Kelegaan kita kemana? Ke gereja, kepada Tuhan, untuk berdoa dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ketemu dengan teman-teman hari ini, hari Minggu, wah saya tidak lega, tidak enak. Kita masih terikat oleh dunia. Lega dalam atau kepada Yesus Kristus. Amin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita harus menikmati kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan. Kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus. Untuk Dia, kita selalu lega. Kita selalu merdeka. Itu berarti kita sudah ada di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Kita mengaku ketuhanan Yesus Kristus. Dialah Tuhan atas segalanya. Kalau begitu untuk Tuhan, dalam segala hal kita lega, merdeka, bebas. Tetapi gimana pun kita harus merdeka dari dosa. Jangan lagi ke sana. Jangan lagi lega berbuat dosa. Itu berarti saya tidak ada ikatan apapun dengan Yesus. Kita bukan demikian. Kita tidak ada ikatan dengan dunia. Kita selalu mau terikat oleh Yesus. Artinya mau di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, merdeka dalam Yesus Kristus. Lega untuk melakukan hal-hal rohani. Patuhi perintah Allah. Pada saat itu kita paling lega dan rasa merdeka. Jauh dari dunia, dekat kepada Yesus Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kurang enak untuk datang ke ibadah, tapi lega ke ibadah. Untuk Tuhan, saya lega. Bapak-bapak, ibu-ibu, lagi merdeka dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.